Hai guys, welcome back to my channel Arlina Elich. Terima kasih sudah klik video ini. Mudah-mudahan kalian juga simak video-video aku sebelumnya ya guys ya. Terima kasih. Hari ini aku mau bawa kalian jalan-jalan nih di Labrisa, di Jalan Labrisa lah ya. Dan Legian. Nah, aku akan kasih informasi kalian nih tentang Labrisa atau Labrisa tuh apa sih gitu kan, ada apa sih, dan juga Legian tuh jalan apa sih, tempat apa sih gitu ya. Jadi simak terus videonya, so enjoy. Nah guys, Labrisa itu adalah salah satu destinasi wisata yang unik banget. Nah biasanya yang ke Labrisa ini tuh didominasi sama warga-warga asing gitu ya, atau yang kita sebut bule gitu ya guys ya. Biasanya ini rame nih bule-bule yang kesini untuk berkunjung gitu kan. Terus apalagi tuh lokasinya Labrisa sendiri nih nggak jauh dari Pantai Canggu guys. Nah ada setiap hari Minggu tuh ada kayak pasar kaget gitu guys di Labrisa, yang kita sebut Sunday Market lah ya. Nah biasanya nih di Sunday Market ini nih di Labrisa jual barang-barang atau produk-produk yang berkualitas nih dari para pengrajin dan pedagang-pedagang lokal. Nah Sunday Market di Labrisa itu tempat yang sempurna banget untuk kita menemukan berbagai macam produk nih, mulai dari pakaian, aksesoris, kerajinan tangan, barang antik, terus makanan juga ada guys. Pokoknya produk-produk lokal banyak banget di sini. Nah makanya kenapa Labrisa ini terkenal nih sama bule-bule, karena yang kalian tahu nih, yang kita tahu deh ya, bule-bule itu suka sama hal-hal yang unik-unik ya guys ya. Nah dengan berbagai penjual dan pedagang yang hadir di Labrisa ini nih, pengunjung nih banyak banget punya pilihan lah untuk menelusuri dan milih barang-barang yang unik yang sesuai sama minat mereka. Terus di sini juga ada sayur mayur guys. Nah terus banyak juga dijual makanan seperti yang aku bilang tadi. Pokoknya seru banget deh. Dan dijamin gak bakalan bosen deh ke Sunday Marketnya Labrisa ya. Setiap kalian atau teman-teman yang mau berkunjung ke Bali gitu. Nah terus selain belanja juga bisa ngapain aja sih. Nah kita nih yang atau teman-teman nih yang mau berkunjung juga bisa menikmati suasana pantai yang kayak tadi aku bilang di tepi Canggu gitu ya. Terus karena di Labrisa ini ada lounge gitu guys yang nyaman banget buat pengunjung. Terus bisa duduk-duduk santai sambil menikmati makanan dan minuman-minuman yang delicious gitu, yang lezat gitu ya. Nah, banyak banget disajikan di restoran-restoran yang ada di Labrisa. Terus ada kolam renang juga. Nah, pokoknya jadi tempat yang sempurna banget lah buat kita chill-chill gitu lah ya. Ya berenang-berenang, menikmati pemandangan laut lah, yang kayak gitu-gitu ya guys ya. Terus biasanya juga di Labrisa itu ada live music. Terus ada pertunjukan seni juga, jadi menambah keseruan suasana gitu lah ya. Nah pengunjung nih kayak kita atau teman-teman nih bisa menikmati hiburan lah, intinya yang kayak tadi tuh sambil belanja santai-santai. Intinya pengalaman belanja yang kalian gak bakal temuin di tempat-tempat yang lain ya, kebanyakan di tempat-tempat yang biasa kita kunjungi lah. Terus juga Sunday Marketnya Labrisa ini biasanya juga jadi titik pertemuan bagi komunitas internasional dan juga lokal. Terus pengunjung juga dapat interaksi sama penjual-penjual yang pastinya penjualnya tuh ramah. Terus ketemu sama orang-orang dari banyak banget latar belakang budaya. Ya jadi menciptakan suasana yang hangat gitu loh guys. Dan dengan kalian membeli produk-produk yang ada di Labrisa juga kalian tuh bisa mendukung ekonomi lokal gitu ya. Terus bisa berkontribusi lah terhadap ekonomi atau perkembangan ekonomi gitu ya guys ya. Pokoknya pasar ini nih unik banget lah. Uniknya tuh apa, yang seperti tadi aku bilang di depan, dia tuh didominasi sama turis-turis asing.
Terus juga bukanya tuh setiap hari Minggu. Di sana tuh jual pernak-pernik, oleh-oleh, aksesoris, pakaian, tas lilin, aromaterapi, terus juga bahan kerajinan lain lah, bahan kerajinan lainnya guys. Dan juga ada aneka jajanan, minuman. Pokoknya kalian bisa cari apa aja di pasar ini. Nah guys, kalian tahu nggak sih kalau barang-barang yang ada di Labrisa itu, atau penjual-penjual yang ada di Labrisa itu nggak bisa sembarangan loh, nggak segampang itu nih. Misalnya Labrisa tuh kelihatannya kan tempat yang asik ya buat belanja, terus banyak pernak-pernik segala macam lah gitu ya. Kayak yang kalau misalnya kita pengen jualan tuh, pengen deh jualan di Labrisa tuh nggak bisa, karena tuh Labrisa ini menyeleksi calon penjualnya dan juga kualitas barang yang dijual. Jadi bisa dipastikan kalian tuh dapet kualitas barang yang oke lah gitu. Pokoknya ini pasar estetik lah, premium gitu. Kalau misalnya barang yang nggak premium ya nggak bisa dimasukin. Kalau barang yang nggak bagus ya nggak bisa dimasukin gitu. Pokoknya Labrisa punya jiwa dan karakter lah tersendiri gitu guys. Pokoknya unik banget. Nah, banyak juga dari beberapa turis ya, lokal maupun yang banyaknya warga asing gitu ya, terus turis asing itu tuh yang bilang kalau mereka tuh ke Labrisa tuh nggak cuma belanja, ada juga mereka tuh yang kayak cuma pengen menikmati ini aja vibes-nya gitu loh guys di Labrisa itu gitu ya, karena kayak cuma pengen makan jajanannya aja, terus jalan-jalan sama keluarga, bahkan ya kalau kan cuma mau kayak pakai pengrambut lah gitu di Labrisa gitu loh guys. Nah itu informasi untuk Labrisa ya guys ya. Nah apa sih informasi ini atau history yang mau aku sampaikan untuk Legian sendiri gitu. Kalian pasti tahu deh kalau misalnya Legian tuh tempat yang terkenal gitu ya di Bali. Apalagi nih buat kaula muda, cila pasti kayak yang atau anak-anak TikTok gitulah ya, yang bilang minimal sekali seumur hidup harus nyobain deh night ride gitu di Legian gitu. Vibesnya tuh oke, vibesnya tuh pokoknya tak terkalahkan lah begitu ya. Kenapa sih gitu? Kalian tahu nggak sih gitu asalnya Legian nih apa gitu? Legian ini nih aku kasih informasi yang aku tahu ya guys ya. Legian ini awalnya namanya itu Karang Kemanisan. Nah, Karang Kemanisan ini nih diketahui nih dulu tuh dari ucapan para sadik patih kalau kata orang Bali ya, yang kerauhan. Nah, itu tuh biasanya ketika dilaksanakan upacara tertentu di pura-pura dalam emongan desa Legian. Nah, terus hampir nggak pernah disebutin deh tuh yang namanya kata-kata Damuh Legian gitu. Yang sering banget kedenger tuh malah Karang Kemanisan. Apa sih dari arti karang itu sendiri? Karang itu sendiri tuh artinya tuh desa, sedangkan kemanisan itu berasal dari kata manis gitu guys ya. Jadi kemanisan ada awalan ke sama akhiran annya gitu, pokoknya tapi nggak kemanisan gitu loh guys, pokoknya manis lah, yang artinya tuh kalau di dalam tempat tuh berarti manis, terus pemandangannya tuh indah, serasi kalau berada di dalam pergaulan gitu ya guys, terus makmur di dalam kehidupan. Nah, dari pengertian kata manis ini sendiri lah akhirnya muncul dugaan nih, kehidupan masyarakat Legian tuh awalnya cukup tentram, terus makmur, selain karena tempatnya yang indah. Terus Karang Kemanisan juga tuh mengandung filosofi guys ya, kayak kopi ya. filosofi agar anak cucu atau siapapun lah yang menempati tempat ini nih senantiasa menjaga keserasian dan tata dalam pergaulan, menjaga keindahan alam beserta lingkungan, sehingga mereka bisa dilimpahi kemakmuran baik lahir maupun batin. Nah, lama-kelamaan nih nama Karang Kemanisan itu akhirnya dirubah menjadi kata-kata Legian, menjadi kata Legian gitu, yang berasal dari kata legi dan juga berarti manis. Mungkin legit gitu kali ya guys kalau bahasa Indonesia gitu. Mungkin ini ya guys ya. Nah, dalam bahasa Jawa kuno tuh legi tuh ya artinya juga manis gitu. Nah, tapi ya setelah aku cari tahu lagi nih, ternyata
nggak jelas juga nih guys, aku juga belum tahu, dan atau mungkin aku nggak dapat aja informasinya gitu, kapan sih nama Karang Kemanisan ini berubah menjadi kata-kata Legian gitu lah. Pokoknya intinya historinya seperti itu ya guys ya. Nah teman-teman tahu nggak sih kalau awalnya Legian itu adalah desa agraris gitu. Sebagian besar warga Legian tuh merupakan kelompok masyarakat petani, dan sebagian lagi tuh menekuni aktivitas melaut lah sebagai nelayan ya. Kebanyakan kebanyakan penduduk di pesisir pantai gitu ya. Jadi menggeluti profesi sebagai nelayan gitu. Nah tapi tahu nggak sih guys, jumlah nelayan di Legian tuh nggak banyak, beda sama yang ada di Kute nih, atau Kuta, yang mayoritas penduduknya tuh ketika itu merupakan nelayan gitu, yang berpendapat susahnya ya pokoknya lah, kebanyakan yang di pesisir kayak Kuta gitu kan, yang mirip-mirip sama Legian gitu ya, itu tuh nelayan gitu tuh. Mungkin ya guys, mungkin karena di Legian itu ombak pantainya itu terbilang ganas atau besar gitu ya guys, dan di Kuta tuh lah ombaknya tuh lebih kayak kalem gitu, kayak lebih teduh, lebih oke lah gitu, lebih memungkinkan untuk orang atau penduduk desa tuh melaut gitu. Nah terus orang Legian itu rame-rame jadi nelayan itu ketika pacaklik berkepanjangan di tahun 1965. Namun guys, hal itu tuh nggak bertahan lama. Orang-orang Legian tuh lebih memilih menjadi petani ke sawah, karena di sekitar Legian tuh banyak area-area persawahan juga ya guys ya, atau tegalan gitu. Nah sampai ada yang menyebutkan nih mitosnya kalau Legian tuh emang nggak ditakdirkan sebagai desa nelayan meski berada di pesisir pantai. Nah makanya nih sekarang sulit nih buat kita menemukan bukti kehidupan nelayan ya guys di Legian. Gak kayak di Kute atau di Kelan gitu lah, atau di Kedonganan yang masih bisa kita temuin lah gitu, kayak sisa-sisa kehidupan nelayan gitu, seperti Jukung ya. Jukung itu kayak perahu tradisional mereka. Kalian suka kan lihat tuh kalau misalnya ke Kute banyak perahu-perahu nelayan gitu tuh. Tapi kalau di Legian tuh kayak susah banget nemuin yang kayak gitu, nggak ada. Mungkin ya guys ya, mungkin hanya satu lah yang ketinggalan yang bisa membuktikan di Legian tuh pernah ada nelayan gitu ya, adanya pura menengah di pesisir pantai. Di saat-saat tertentu warga Legian dateng nih, memang suka datang ke pantai gitu untuk cari kayu bakar guys, sama kayak warga-warga di pantai Kuta lah, atau pantai-pantai lainnya. Mereka tuh akan kedatangan sampah biasanya guys, kedatangan sampah kiriman lah, kayak ranting-ranting kayu pada akhir tahun gitu. Nah pada saat itulah warga Legian akan rame-rame nih biasanya datang ke pantai mengut sampah ranting-ranting kayu buat dijual. Sampai sekarang juga kita masih sering lihat ya guys ya, kayak aku gitu kalau misalnya nongkrong gitu, jalan-jalan santai sore-sore di pantai, biasanya suka masih ada kayak ranting-ranting kayu atau kayu-kayu gitu yang suka ngapung-ngapung gitu ya di pinggir-pinggiran pantai gitu. Apalagi kalau habis hujan ya guys ya, atau misalnya air lagi surut gitu, sering banget lah pasti kalian juga yang suka nongkrong di pinggiran pantai suka ngelihat hal-hal yang kayak begitu ya. Nah tapi sekarang nih, ke zaman sekarang tuh nggak ada lagi yang cari sampah ranting kayu buat dijadiin kayu bakar, karena itu udah 40 tahun silam kali ya guys ya, dimana orang-orang tuh mungkin masih pakai kayu bakar gitu. Nah selain ranting kayu tuh warga Legian tuh suka ngapain sih? Suka ngambil ikan guys, ngambil ikan terdampar ya. Mungkin pas lagi airnya pasang terus airnya surut, ikan suka pada terdampar, atau di musim-musim tertentu lah. Nah ikan-ikan itulah akhirnya yang dikonsumsi sama masyarakat Legian gitu ya, dalam keadaan mati atau hidup, dan apa ya, dari ledakan beracun mungkin juga bisa ya guys ya. Nah biasanya nih selain di pantai, warga Legian juga suka cari ikan di Tukat Mati nih guys, yang letaknya tuh ada di sisi timur pusat desa yang membelah desa Legian. Nah biasanya nih warganya sebagian akan membawa pancing ke sungai untuk mancing udang, mancing ya ikan-ikan yang lain lah guys lah. Pokoknya terus hasil ikan itu tuh dibawa pulang ya buat dikonsumsi gitu guys.
Nah, kalian tahu gak sih kenapa Legian nih sekarang kok dari desa yang seperti itu, yang seperti tadi aku bilang, aku kasih informasinya, bisa jadi kawasan yang rame banget gitu, banyak turis-turis gitu, banyak turis-turis mungkin yang lebih milih di Legian gitu kan, banyak banget kan kalau kita lihat gitu, rata-rata turis-turis pada di Legian gitu. Nah, kenapa sih? Nah, awalnya nih pas listrik masuk tahun 1970 di Kuta. Nah, rumah-rumah warga tuh banyak yang disewain ke turis-turis guys. Nah, lagian nih kena imbasnya, kena imbas perkembangan industri lah gitu, industri turisme ya. Nah, akhirnya banyak nih rumah-rumah penduduk di sekitar Legian juga yang mengikuti hal-hal yang serupa gitu. Sehingga sekarang tuh jalan Legian ini jadi jalan utama yang membentang dari utara ke selatan nih guys, dari Kuta hingga Seminyak di Pulau Bali gitu ya. Terus banyak banget kita temuin toko, bar, hotel, dan klub dansa lah gitu ya di daerah sini. Pokoknya untuk wisatawan banyak banget yang kumpul di sini guys. Nah, biasanya Legian ini rame nih pokoknya menjelang gelap gitu udah mulai rame ya guys ya. Terus bakalan mulai sibuk tuh mungkin sekitar jam 11. Jadi makin malam tuh makin rame gitu. Puncaknya itu jam 1 atau jam 2. Terus nanti balik lagi normal tuh jam setengah 5 pagi gitu. Banyak banget hotel, toko ya, dan bar-bar di sekitar Legian. Jadi ini Legian ini bakalan jadi bukan bakalan jadi, memang sudah menjadi gitulah destinasi favorit buat kita-kita yang mau liburan gitu, biasanya ke Bali, maupun turis lokal maupun turis asing gitu ya guys ya. Sekian dulu info dari aku hari ini dan ceritanya. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. Semoga kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat ya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share. Bye bye. Thank you.